Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Tutorial Service. Di video kali ini saya kedatangan handphone Redmi 4A yang kondisinya botlop ya. Baik, kita coba tes handphonenya dengan cara menyalakan handphone. Kita coba tekan tombol power untuk menyalakannya. Baik, jadi ketika di hidupkan mentok di logo Mi ya, maka setelah muncul logo Mi, dia merestart lagi dan hidup lagi dengan logo Mi kembali ya. Jadi tidak bisa masuk ke tampilan utama ya. Di video kali ini saya akan mencoba untuk memflashing handphone Redmi 4A ini yang kondisinya botlop dengan menggunakan aplikasi Xiaomi Mi Flash ya. Baik, kita langsung eksekusi saja cara untuk mengatasi Redmi 4A botlop ini dengan metode flashing. Kita taruh handphonenya ya, kita matikan dulu dengan mencopot baterainya. Kemudian kita beralih ke PC ya. Bahan yang harus disiapkan yang pertama yaitu aplikasi Xiaomi Mi Flash, dan yang kedua firmware Redmi 4A. Terserah kalian mau menggunakan MIUI 9, MIUI 10 atau MIUI 8. Yang penting sesuai tipenya ya. Dan yang ketiga USB driver Qualcomm-nya ya. Baik, ini dia file Redmi 4A-nya. Di sini ada yang MIUI 10 dan ada juga yang MIUI 8. Baik, saya akan mencoba untuk menggunakan MIUI 10 ya. Kita coba ekstrak dulu filenya. Kita tunggu sedang proses ekstrak firmware Redmi 4A yang MIUI 10 ya. Saya menggunakan yang MIUI 10. Baik, kita tunggu proses ekstraknya. Kita tunggu proses ekstraknya sebentar lagi ya, baru 80 lebih, 85%. Sudah selesai proses ekstraknya, jadi hasil ekstrakannya ini ya. Kemudian file yang kedua yang harus disiapkan aplikasi Mi Flash-nya ya. Jadi seperti ini tampilan aplikasinya. Dan bagi yang belum punya, saya akan sediakan di deskripsi cara install, dan filenya di deskripsi ada ya. Karena saya sudah menginstalnya, jadi tinggal kita buka saja aplikasinya dengan menekan 2 kali atau mengklik kanan kemudian run as administrator. Kemudian di sini kita pilih yes ya. Baik, kita tunggu sedang proses membuka aplikasi Xiaomi Mi Flash-nya ya. Jadi seperti ini tampilan aplikasi Xiaomi Mi Flash-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita beralih ke handphone ya. Karena handphone 4A ini menggunakan chipset Qualcomm, jadi kita harus melakukan test point. Untuk lokasi test point ini lokasinya di sini ya. Jadi kita menghubungkan dua titik ini dengan pinset. Setelah menghubungkan dua titik ini sambil dicolokkan ke PC ya. Jadi dua titik ini kita hubungkan sambil dicolokkan ke PC. Baik, kita coba eksekusi ya. Baik, setelah kita menghubungkan dua titik yang tadi dalam kondisi baterai nempel ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan biar lebih jelas. Kalau misalkan kondisi baterai terlepas, kita pasang dulu baterainya, kemudian kita hubungkan dua titik ini ya dengan menggunakan pinset sambil dicolokkan ke PC ya.
Kemudian cara untuk mengecek apakah sudah terdetek atau belum, di sini kita tekan icon refresh. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada keterangan COM6 ya, berarti handphone sudah terdetek. Tetapi misalkan jika kita sudah menekan icon refresh tapi di sini masih kosong, itu tandanya handphone belum terdeteksi ya. Baik, jadi seperti itu untuk membedakan antara terdeteksi atau belum terdeteksi ya. Baik, langkah selanjutnya kita pilih icon select untuk memasukkan firmware Redmi 4A-nya ya. Kita cari firmware-nya di mana kita meletakkan firmware Redmi 4A-nya ya. Ini dia Redmi 4A. Kemudian kita cari ke bawah, ini dia filenya ya. Dan di sini saya menggunakan MIUI 10. Kemudian kita pilih OK, maka akan berhasil masuk ke aplikasi ya. Kemudian kita beralih ke bawah aplikasi. Di sini kita pilih Clean All. Kemudian setelah memilih Clean All, tinggal kita pilih icon flash ya. Kita coba flash. Maka proses flashing akan berjalan ya. Biasanya untuk proses flashing ini membutuhkan waktu yang cukup agak lama ya. Jadi berjalan proses flashingnya. Baik, kita tunggu proses flashingnya sampai dengan di situ ada keterangan sukses ya. Kita tunggu sebentar lagi proses flashingnya selesai. Untuk proses flashing lama ya, sekitar 15 menit 20 menitan ya, bahkan bisa lebih. Jadi jangan panik ketika proses flashing berjalan sangat lama. Jadi tunggu saja sampai ada keterangan sukses ya. Dan usahakan untuk laptop atau komputer baterainya harus di atas 50% ya, atau sambil dicas, karena ditakutkan ketika proses flashing berjalan dengan kondisi baterai yang sedikit akan mati ya di tengah jalan. Baik, kita tunggu prosesnya, sedang proses flashing Redmi 4A ya. Alhamdulillah proses flashingnya sudah selesai dan di sini sudah ada keterangan sukses. Kemudian kita beralih ke handphone ya. Ini dia handphonenya. Kemudian kita cabut. Setelah dicabut, kita copot fleksibel baterai. Kemudian kita pasang kembali. Kemudian kita coba hidupkan dengan menekan tombol power sambil dicolokkan ya. Baik, kita tunggu proses restartnya. Kita taruh handphonenya ya.
Jadi untuk proses flashing ini terserah kalian ya, mau menggunakan MIUI 8, MIUI 9, MIUI 10, bahkan MIUI 11. Jadi tergantung kemauan kalian ya. Tapi di sini saya mencoba menggunakan firmware Redmi 4A yang versinya MIUI 10 ya. Jadi ketika beda versi MIUI, ada yang 11, ada yang 10, terserah ya, nggak apa, yang penting tipenya sama, Redmi 4A ya. Kita tunggu proses restartnya, masih belum juga masuk ke tampilan utama ya, karena untuk proses restartnya pun berlangsung cukup lama ya. Jadi jangan panik ketika handphone kalian setelah proses flashing selesai, tetapi ketika dihidupkan kembali sangat lama muncul logo Xiaomi-nya ya. Jadi jangan panik, kita tunggu saja sampai masuk ke tampilan utama ya. Karena untuk proses restartnya berlangsung sangat lama, bisa sampai 5-10 menitan yang untuk proses restartnya. Jadi ditunggu saja. Dan apabila kondisi baterai yang ada di handphonenya di bawah 50%, maka silahkan sambil posisi di charger ya, sambil menunggu proses restartnya sambil dicas ya. Baik, kita tunggu. Alhamdulillah proses restartnya sudah selesai. Baik, kita cek handphonenya ya. Dan proses restartnya pun sudah selesai. Jadi kita coba tinggal ikuti saja petunjuknya ya. Di sini kita pilih bahasa Indonesia. Kita cari bahasa yang mudah dimengerti saja. Karena saya ingin menggunakan bahasa Indonesia, kita cari bahasa Indonesia ya. Ini dia. Kemudian kita pilih selanjutnya. Baik, kita tunggu, sedang proses mengatur lokasi ya. Kemudian di sini kita pilih lewati saja, kita ikuti saja dan lewati saja. Kita pilih siapkan sebagai baru. Kita ikuti saja petunjuknya ya sampai masuk ke tampilan utama ya. Baik, kita tunggu, sedang proses memuat aplikasi. Biasanya untuk proses memuat aplikasinya juga berlangsung cukup agak lama juga ya, karena sedang menyiapkan aplikasi di tampilan utama ya. Baik, jadi kita santai saja dan kita tunggu saja sampai masuk ke menu utama ya. Nah, di sini ada keterangan siapkan ponsel dan belum masuk. Kita pilih siapkan ponsel. Ternyata handphone ini tersangkut di akun Google ya, jadi tidak bisa masuk ke tampilan utama ya. Baik, jadi seperti itu saja cara pengeplesan di Redmi 4A yang dapat mengatasi handphone bootloop ya. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya untuk updatean video terbaru saya.
Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.